Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hikmat kepada kita semua, iman dan Islam, dan kesehatan bagi kita semua yang dan kesehatan bagi kita semua untuk berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum singkat dengan tema beragama yang baik menjadi sosok Islam yang baik. Tema ini sangat penting karena banyak orang yang beragama namun belum tentu beragama dengan cara yang baik. Saudara-saudara sekalian, beragama yang baik berarti menjalankan agama tidak hanya sebatas sebagai ritual ibadah, tapi juga dengan pemahaman yang benar, hati yang ikhlas, dan akhlak yang mulia. Saudara-saudara sekalian, Islam bukan hanya sekedar identitas, tapi pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Beragama yang baik bukan hanya tentang menjalankan ibadah atau ritual seperti salat dan puasa, melainkan juga menjaga hati, menjaga akhlak, dan menjaga hubungan sesama manusia. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Baqarah 208, Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati asy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menegaskan bahwa beragama itu tidak boleh setengah-setengah. Kita tidak cukup hanya menjalankan sebagian ajaran Islam yang mudah bagi kita saja, tapi kita harus menerima dan mengamalkan seluruh ajarannya, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, beragama yang baik adalah ketika iman kita tercermin dalam perilaku kita, bukan hanya di bibir ataupun pakaian kita, sebab seseorang yang benar-benar beriman akan menunjukkan keindahan akhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'itsu lil utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari agama Islam adalah membentuk agama dan budi luhur. Salat yang kita dirikan, puasa yang kita jalani, dan zikir yang kita lantunkan setiap hari, semuanya harus berdampak pada kebersihan hati dan kebaikan perilaku. Namun, seringkali kita mendapati orang yang rajin beribadah, tapi masih mudah marah dan masih mudah seuzon pada semua manusia, mudah menilai orang lain buruk, bahkan masih berperilaku yang tidak jujur. Banyak kita temukan di sekitar kita orang seperti itu, yang padahal beragama yang baik adalah menjadikan agama rahmat bagi semua manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, beragama yang baik menjadikan agama sebagai rahmat, bukan alat untuk merasa paling benar. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat ini kita belajar bahwa semakin benar seseorang dalam beragama, seharusnya semakin lembut pula hatinya. Ia tidak menjadikan agama sebagai sumber kebencian, melainkan menjadikan agama sebagai sumber kedamaian. Orang yang beragama dengan baik akan membuat orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatannya. Marilah kita tetap menuntun ajaran Islam dengan baik,
menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang sabar, dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Ikhlas dalam beribadah, lembut dalam berdakwah, menjaga lisan yang menyakitkan, dan menjadi rahmat bagi sama manusia. Dalam beragama, kelembutan itu sangatlah penting. Allah pun menegur Nabi Musa ketika diutus menghadapi Fir'aun yang zalim. Allah berfirman, "Berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia sadar atau takut." Quran Surah Toha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan berkata lembut, apalagi kita sesama muslim, sesama saudara, sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan Islam bukan hanya sekedar identitas ataupun rutinitas atau bahkan formalitas dalam kehidupan kita, dalam beragama, dalam menjadi warga Indonesia, tapi sebagai jalan hidup untuk membentuk akhlak dan kedamaian, karena Islam sendiri itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Beragama yang baik berarti menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, menjauhi larangannya dengan kesadaran penuh, dan meneladani seluruh akhlak Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, dan juga menjaga kedamaian antar sesama manusia. Sebagaimana sabdanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang beragama dengan baik, yang menghadirkan Islam sebagai rahmat dan kedamaian bagi lingkungan sekitar. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan pada sore kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.